Ada. Tidak kelihatan. Oke, live. Layarnya orang. Stop share. Baik. Selamat datang kami ucapkan untuk para peserta Explore Assistance ya yang sudah hadir. Sembari menunggu teman-teman yang lain untuk join, ya bisa saling kenal sama teman-temannya dulu di sampingnya. Ini kayaknya teman-teman dari sisi sebelumnya yang selamat datang juga para pejabat dari kantor Bea Cukai lain, Bea Cukai Pak Amal Yuswandi, selamat datang Pak. Selamat datang seluruh calon eksportir yang berbahagia. Saya mulai ini, Kak. Baik, selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di acara Explore Assistance kita. Ada Kak Sulfikri dari Bea Cukai Luwu juga ya. Selamat datang Kak, selamat bergabung. Terus teman-teman yang sudah ikut dari sesi 1 sampai sesi 3 selamat bergabung. Semoga bisa mengikuti sesi Explore Assistance sampai terakhir ya. Luar biasa. Ini sedikit lagi langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk bisa menjalankan kegiatan ekspor kayaknya.
Udah hampir habis sesinya soalnya. Nah, dari pesertanya ini banyak anak muda juga ya, bagus sekali. Jadi memang semangat-semangat anak muda di Sulawesi Selatan ini bisa diapresiasi ya untuk ada minat gitu untuk melakukan kegiatan ekspor. Kita ingatkan kepada teman-teman sekalian ya, yang ingin bertanya terkait dengan prosedur ekspor, bagaimana cara ekspor di Bea Cukai Makassar, bisa langsung follow Instagramnya di Ekspor Assistance ya. Nah, jadi saya rasa teman-teman yang sudah ikut di sini sudah follow mungkin Instagramnya Ekspor Assistance. Nah, di situ kita bisa tuangkan pertanyaan terkait dengan alur ekspor yang apa sih yang harus dilakukan kalau mau melakukan kegiatan ekspor. Baik, moderator, apakah sudah siap kita mulai acaranya? Oke, tes. Ya, di sesi kali ini juga seperti sesi sebelumnya, di materi ketiga nanti ada sharing ya dari eksportir di daerah pengawasan Bea Cukai Makassar. Terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saat ini sudah bergabung di Zoom meeting pada hari ini. Selamat datang seluruh calon eksportir yang berbahagia. Selamat datang Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Ibu Eva Arifah Alia. Selamat datang Bapak dan Ibu pimpinan dan teman-teman Bea Cukai yang mengikuti acara ini. Selamat datang dalam acara Ekspor Assistance Bea dan Cukai Makassar. Pertemuan kali ini adalah sesi keempat dari rangkaian kegiatan Ekspor Assistance yang diselenggarakan oleh Bea Cukai Makassar dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memahami ekspor, karena ekspor itu mudah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sampaikan peserta disilahkan untuk dapat menyampaikan pertanyaan melalui DM Instagram di Ekspor Assistance dan kami akan menjawab pertanyaan dan membuat video pada sesi tersendiri. Bapak Ibu sekalian, pada sesi keempat kali ini kita akan membahas tentang aspek legal yang dibutuhkan agar dapat melakukan kegiatan ekspor. Hal-hal yang diatur berupa larangan dan pembatasan. Selain itu, akan ada juga rekan eksportir yang akan berbagi cerita dan mungkin peluang kerjasama. Sesi terakhir kita hari ini akan dibahas tentang cara menggunakan INESW dan modul online jasa ekspor. Materi kita yang pertama tentang legalitas eksportir akan dibawakan oleh rekan kami yang luar biasa, Saudari Reski Nilam Alfrida. Kepada Saudari Nilam dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Halisa Aryani. Menang undian, hadiahnya kompor. Selamat datang di sesi legalitas ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dan Ibu calon eksportir. Nah, selanjutnya saya juga ingin menyapa selamat pagi seluruh pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menyempatkan diri untuk hadir di sesi kali ini. Terima kasih.
Nah, sebelum memulai materi, karena ini masih pukul 9:13, saya mohon bantuan Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat menjawab pertanyaan saya. Semangat pagi. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, Bapak boleh, Bapak dan Ibu mohon memberikan isyarat seperti ini. Pagi, pagi, pagi. Dimengerti ya Bapak dan Ibu? Baik, kita mulai. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Reski Nilam Alfrida, pelaksana dari Bea Cukai Makassar, akan men-share informasi terkait dengan legalitas ekspor. Sebelumnya, di 3 sesi sebelumnya telah dibahas mengenai bagaimana cara menentukan produk ekspor. Kemudian dibahas juga mengenai proses perdagangan internasional, dan sempat juga dibahas mengenai instansi yang berkaitan dengan bea cukai terkait dengan kegiatan ekspor Bapak dan Ibu. Nah, jika semua itu telah dikuasai, jika semua itu telah dimiliki, ada satu poin utama dan wajib dimiliki oleh seorang eksportir untuk melakukan kegiatan usahanya, yaitu legalitas ekspor. Yang mana legalitas ekspor ini adalah NIB. Nah, ini dia. Apa itu NIB? NIB adalah nomor induk berusaha. Mungkin Bapak dan Ibu masih ada yang masih asing mendengar istilah NIB ini. Jadi baiklah, kita akan mengenal apa sih itu NIB. Kita simak. Nomor induk berusaha merupakan identitas pelaku yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Nah, artinya NIB ini terbit atau diberikan kepada pelaku usaha setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran kegiatan usahanya di lembaga OSS. Nah, muncul lagi nih istilah OSS. Apa itu OSS? OSS adalah Online Single Submission, yang merupakan perizinan berusaha yang diberikan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Jadi di sini ada 2 poin utama yang telah Bapak dan Ibu ketahui. Yang pertama adalah seseorang, perusahaan ataupun pelaku usaha jika ingin melakukan kegiatan ekspor, maka harus memiliki NIB, yaitu nomor induk berusaha. Kemudian informasi yang kedua adalah NIB itu didapatkan ketika pelaku usaha telah melakukan pendaftaran kegiatan usahanya melalui website oss.go.id, seperti yang tampak di layar seperti ini. Adapun penanggung jawab mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pencabutan NIB adalah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini di pusat. Namun untuk proses percepatannya dilakukan pendelegasian wewenang, yaitu kepada dinas setempat yang disebut sebagai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP setempat. Nah, untuk tampilan dari OSS itu seperti ini, oss.go.id. Di sini Bapak dan Ibu dapat melihat ada beberapa menu, mulai dari beranda, informasi, referensi, termasuk login, daftar atau masuk, ada juga terkait dengan kamus OSS. Nah, kalau Bapak dan Ibu akan melakukan pendaftaran, maka menu yang dipilih adalah daftar atau masuk. Baik, selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa sebelum NIB ini terbit, jauh sebelumnya itu ada NIK, yang mana NIK ini merupakan persyaratan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha agar dapat berkegiatan ekspor, berkegiatan kepabeanan. Dulu, syarat-syarat untuk mendapatkan NIK itu kurang lebih seperti yang tampil pada layar, yaitu mulai dari pengurusan SIUP, pengurusan registrasi kepabeanan. Nah, SIUP TDP ini sendiri juga
tentu diperoleh dari pemerintah setempat. Kemudian terkait dengan registrasi kepabeanan itu melalui Bea dan Cukai. Artinya kalau kita melihat dari list ini, terdapat berbagai macam instansi, tidak hanya satu instansi, mulai dari Bea Cukai, pemerintah kota. Nah, tentunya ini memerlukan waktu yang tidak sebentar karena pelaku usaha harus ke instansi ini, kemudian pelaku usaha harus ke instansi ini untuk melakukan pengurusan berkas. Kemudian jika terkumpul, maka baru mengajukan NIK. Nah, bedanya di NIB ini, setelah adanya NIB, nomor induk berusaha ini, Bapak dan Ibu hanya tinggal melakukan pendaftaran melalui website oss.go.id, tidak perlu datang ke instansi setempat. Jadi hanya melalui website oss.go.id Bapak sudah dapat mendapatkan NIB, yaitu legalitas ekspor. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, untuk apa NIB ini? Kenapa ada NIB? Nah, dasarnya adalah peraturan presiden yang menginginkan adanya percepatan pelaksanaan penerbitan perizinan. Kemudian terbitlah PP 24 tahun 2018 terkait dengan percepatan perizinan online yang mana produknya adalah NIB ini. Tentunya Bapak dan Ibu pelaku usaha, apalagi calon ekspor ini menginginkan adanya proses yang cepat karena baru memulai usaha ingin mendapatkan legalitas ataupun berkas-berkas secepatnya karena ingin melakukan kegiatan ekspornya. Nah, oleh karena itu sejalan dengan upaya pemerintah tadi, maka seperti inilah adanya NIB, yaitu mempercepat proses perizinan usaha, pengajuannya pun cepat karena di OSS itu dilakukan automation approval, jadi tidak membutuhkan lagi user ataupun sumber daya manusia untuk melakukan pengecekan satu persatu. Kenapa demikian? Karena sistem OSS ini sudah terintegrasi dengan beberapa instansi yang terkait. Misalnya AHU online dari Kemenkumham, kemudian Disduk Capil, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian Direktorat Jenderal Pajak. Nah, artinya ketika Bapak dan Ibu sudah mendapatkan NIB ini, sangat memberikan proses yang cepat dibandingkan harus datang satu persatu ke instansi setempat, itu di mana yang dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu mungkin bertanya juga, apa sih sebenarnya fungsi NIB ini? Nah, jadi NIB ini selain berfungsi sebagai identitas dari pelaku usaha, artinya ketika seseorang ataupun perusahaan menyatakan bahwa, wah saya eksportir nih, kemudian bagaimana sih cara kita untuk, bener nggak sih ini eksportir, legal nggak sih? Nah, caranya adalah, pembuktiannya adalah NIB tersebut. Jadi NIB ini merupakan identitas yang legal yang dimiliki oleh pelaku usaha. Nah, selain itu, NIB ini juga berfungsi sebagai TDP, tanda daftar perusahaan. Kemudian berfungsi juga sebagai API, angka pengenal importir, yang mana API ini diperuntukkan merupakan syarat wajib dimiliki oleh importir. Kemudian dan terakhir sebagai hak akses kepabeanan. Jadi NIB ini berfungsi sebagai TDP, sebagai API, juga sebagai hak akses kepabeanan. Tapi kalau untuk eksportir minimal memiliki dua fungsi wajib. Yang pertama TDP, tanda daftar perusahaan, yang kedua sebagai hak akses kepabeanan. Sebab jika Bapak dan Ibu sekalian NIB-nya tidak berfungsi sebagai hak akses kepabeanan, maka mohon maaf bahwa maka harus melakukan updating terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan penginputan data, maka perlu diperhatikan bahwa fungsi NIB untuk eksportir itu minimal ada dua fungsi wajib, yaitu TDP dan juga hak akses kepabeanan. Namun, jika boleh saya menyarankan dapat juga dipilih untuk berfungsi sebagai API. Mengapa?
karena harapan dari seluruh eksportir ataupun dalam hal ini penjual mengharapkan barang jualannya itu laku di luar negeri. Namun ada kondisi di mana yang menyebabkan barang tersebut terjadi reject ataupun penolakan, sehingga proses untuk pengembalian barang ini harus melalui mekanisme impor. Seperti itu. Sebelum melanjutkan bagaimana cara mendapatkan NIB, perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa semua proses pendaftaran NIB melalui oss.go.id ini sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Terutama waktu yang dibutuhkan juga hanya sekitar 30 menit apabila berkas telah dinyatakan lengkap dan benar. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan NIB? Yang pertama, dalam peraturan pemerintah terkait dengan OSS, orang yang dapat melakukan permohonan di OSS itu sebenarnya ada dua, yaitu pelaku usaha perorangan dan juga pelaku usaha non-perorangan. Namun, untuk kegiatan kepabeanan, dalam hal ini kegiatan ekspor dan impor, harus berupa pelaku usaha non-perseorangan. Nah, apa itu pelaku usaha non-perseorangan? Berikut bisa dilihat. Ada perseroan terbatas, ada koperasi, ada CV, persekutuan perdata, dan sebagainya. Jadi, sebelum melakukan kegiatan ekspor, perlu diperhatikan bahwa pelaku usahanya itu harus pelaku usaha non-perseorangan. Nah, ini langkah-langkah untuk mendapatkan NIB dengan melakukan pendaftaran di OSS. Yang pertama adalah login pada sistem OSS. Seperti ini, oss.go.id. Kemudian pilih daftar atau masuk. Atau jika sebelumnya Bapak dan Ibu dapat membaca dulu, dapat memperhatikan petunjuk informasi yang ada di sini, yaitu petunjuk teknis pengisian untuk info lebih detailnya seperti apa. Kemudian, jika Bapak dan Ibu sudah login pada sistem OSS, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan user OSS. User OSS ini diwajibkan dilakukan oleh orang-orang yang terdaftar di dalam akte yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, jika setelah mendapatkan user OSS, perusahaan mengisi data-data yang diperlukan. Data-data yang diperlukan itu misalnya modal apa saja yang dimiliki perusahaan, alamatnya, alamat perusahaannya, NPWP perusahaannya, dan sebagainya. Jika sudah mengisi data-data yang diperlukan, maka selanjutnya yang penting ini adalah mengisi informasi bidang usaha 5 digit sesuai dengan KBLI tahun 2017. Apa itu KBLI? KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Perlu saya sampaikan juga sedikit bahwa pada saat pengurusan akte perusahaan, sebaiknya Bapak dan Ibu memperhatikan KBLI-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena KBLI yang tertulis di dalam akte perusahaan ini harus sama dengan KBLI yang diinput di OSS. Sehingga apabila terjadi perbedaan antara KBLI yang tertulis di dalam akte perusahaan dengan KBLI yang diinput di dalam OSS, maka yang harus dilakukan adalah apa? Yang dilakukan adalah melakukan perubahan pada akte perusahaan, kemudian pihak notaris akan melakukan updating di AHU online. Istilahnya bagian dari notaris yang melakukan updating data KBLI perusahaan ke AHU online milik dari Kemenkumham, kemudian nanti akan terintegrasi secara online di OSS, seperti itu. Jadi bukan data di OSS-nya yang diubah ya Bapak dan Ibu, tetapi KBLI yang tertulis di dalam akte perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan. Contohnya
Saya menyatakan bahwa apa yang saya masukkan, data-data yang saya masukkan ini sudah benar, dan seperti itu contohnya. Intinya sebagai bukti bahwa benar Bapak mengakui bahwa data yang telah terinput itu benar, adalah data dari perusahaan Bapak atau Ibu. Jika semua ini telah dipenuhi, maka sistem OSS akan menerbitkan NIB untuk pelaku usaha. Informasi yang saya dapatkan dari pihak DPM PTSP bahwa seluruh proses ini jika dinyatakan benar dan lengkap hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Sangat mudah, bukan Bapak dan Ibu. Selain itu, selain karena cepat, juga Bapak dan Ibu tidak perlu ke berbagai macam instansi, hanya melakukan pendaftaran melalui website oss.go.id. Berikut adalah contoh dari nomor induk berusaha. Tampilannya seperti ini. Di sini ada nomor induk berusaha, kemudian ada nama perusahaannya, nama usahanya, alamat usaha. Nah, ini ada nama KBLI. Nama KBLI dan kode KBLI ini tentu harus sama dengan apa yang tertulis di dalam akte perusahaan. Dan yang paling penting harus diperhatikan adalah paragraf yang kedua ini. NIB adalah bukti pendaftaran penanaman modal atau berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan TDP, API, dan juga hak akses kepabeanan. Kalau sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk eksportir, fungsi wajib yang dimiliki untuk NIB-nya adalah sebagai TDP, juga sebagai hak akses kepabeanan. Namun sekali lagi, jika boleh menyarankan, karena harapan para eksportir tentunya barang-barangnya laku di luar negeri. Namun ada kondisi di mana barang tersebut mengalami reject atau penolakan, sehingga harus pengembaliannya ke eksportir itu harus melalui mekanisme impor, sehingga dapat juga dipilih sebagai API. Di bawah sini, pojok kanan bawah juga ada barcode. Salah satu cara yang paling mudah untuk membuktikan bahwa apakah benar NIB ini itu asli, nah caranya dengan melakukan scan barcode tersebut. Ketika kita melakukan scan barcode tersebut, maka muncullah NIB ini. Demikian. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa seluruh proses pendaftaran NIB mulai dari pendaftaran itu tidak dipungut biaya alias gratis. Tentunya sangat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, dalam hal ini eksportir, untuk mendapatkan legalitas ekspor. Karena tidak perlu lagi ribet ke sana kemari mengurus perizinan, tetapi hanya melalui satu pintu, yaitu oss.go.id, untuk mendapatkan legalitas ekspornya, yaitu NIB. Karena legal itu mudah, maka tentunya Bapak dan Ibu menjadi bersemangat nih untuk ingin segera berkegiatan ekspor, karena terlebih lagi kemarin sudah tahu bagaimana cara menentukan produk ekspor, bagaimana perdagangan internasional, bagaimana shippingnya, kemudian instansi apa saja yang berkaitan dengan kegiatan ekspornya, dan terlebih jika Bapak sudah mendapatkan NIB ini yang pengisiannya tidak sampai 30 menit dan tidak dipungut biaya, tentunya semakin meningkatkan semangat Bapak dan Ibu untuk segera melakukan kegiatan ekspor dan meningkatkan devisa penerimaan, devisa negara. Selain itu juga untuk memperkenalkan produk-produk, dalam hal ini produk-produk dalam negeri kepada pembeli di luar negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Harapan saya apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu calon eksportir untuk dapat melakukan kegiatan usahanya, sebab jika tidak ada NIB, mohon maaf, kegiatan usaha dalam hal ini kegiatan ekspor tidak dapat dilayani. Jadi kegiatan
untuk mendapatkan NIB ini dikatakan wajib karena memang merupakan syarat utama seseorang untuk melakukan kegiatan ataupun mendapatkan pelayanan kegiatan kepabeanan. Seperti itu. Semangat pagi. Pagi. Baik. Bea Cukai makin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Dilam. Sedikit mereview fungsi NIB sebagai legalitas usaha, sebagai identitas yang dimiliki oleh pengusaha, dan sebagai TDP dan AP, sekaligus sebagai hak akses kepabeanan. Baik, selanjutnya materi kedua tentang barang larangan dan pembatasan. Oleh rekan kami yang syarat prestasi, Bapak Kodratullah. Kepada Bapak Kodratullah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Sobat Maraga, calon eksportir andalan Bea Cukai Makassar yang insya Allah ke depan kita sangat optimis bisa untuk memberikan kontribusi bagi negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih di tingkat pertama di tingkat Makassar dulu, Sulawesi Selatan, kemudian Indonesia. Kami sangat berharap dari kegiatan ini akan muncul betul-betul eksportir-eksportir yang mampu memberikan produk-produk yang bersaing di tingkat dunia. Kita tahu bahwa negara kita, Indonesia, kemudian Sulawesi Selatan, terlebih skupnya lagi mungkin di Sulawesi Selatan, di Makassar lagi, banyak sekali produk-produk unggulan yang bisa kita jadikan sebagai bahan ekspor yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi. Menyambung dari materi-materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, ini adalah sesi keempat, seri keempat ya, seri keempat di mana pada kesempatan ini kami akan coba membawakan materi tentang barang larangan batasan ya. Barang larangan batasan ini kita mungkin tidak usah terlalu dalam, Kenapa? Karena nanti teman-teman berpikir bahwa kok mau ekspor aja susah banget, banyak yang dilarang, banyak yang dibatasi sehingga jadi turun semangatnya. Jadi kita akan memulai mengupas garis luarnya saja. Intinya adalah ekspor itu tetap mudah, ya, sehingga muncul tetap di pemahaman di teman-teman semua, sobat-sobat Maraga, bahwa ekspor itu adalah mudah, sebagaimana tema kita selalu. Oke, baik, kita mulai pembahasan kita. Nah, kita mulai dengan produk-produk ekspor Sulawesi Selatan. Kita tahu sebagaimana teman-teman Sobat Maraga, sobat-sobat calon eksportir hebat, kemarin beberapa sesi sebelumnya telah disampaikan beberapa produk yang unggul dari Sulawesi Selatan ya. Antara jamu mente, ada merica, ada teripang, ada rumput laut, ada kayu juga ya, triplex, segala macam. Nah, ini semua adalah potensi dan peluang yang bisa teman-teman ekspor, teman-teman calon eksportir dapatkan. Kita tidak akan panjang lebar di situ, kita akan masuk ke inti kita adalah tentang larangan batasan. Bahwa semua barang itu dapat diekspor. Kita kembali pada filosofi untuk kegiatan ekspor maupun impor, bahwa semua barang pada dasarnya dapat diekspor atau diimpor, kecuali ada peraturan berikutnya yang mengatakan bahwa terhadap barang tersebut diberikan aturan larangan atau pembatasan.
Nah, apa yang menjadi dasar hukum larangan batasan di Indonesia ini adalah kita tetap mengacu pada Undang-Undang Kepabeanan, di mana pada Undang-Undang 17 tentang kepabeanan, letaknya itu di pasal 53 ya, yang mengatur tentang barang, larangan, dan pembatasan. Di pasal 53 itu ada ketentuan bahwa di bab 10 ya, untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis menetapkan peraturan larangan dan atau pembatasan atas barang impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada menteri. Jadi intinya adalah semuanya boleh diekspor kecuali nanti diatur lebih lanjut oleh kementerian yang bersangkutan. Masalah mekanismenya itu nanti ya, terlalu jauh untuk kita bahas saat ini. Sekarang kita fokus dulu ke pengertian-pengertian dasar aja. Lanjut. Nah, apa sih sebenarnya tujuan LARTAS itu? Nah, tujuan LARTAS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan tahun nomor 45 tahun 2019 bahwa ada beberapa tujuan LARTAS. Yang pertama yaitu untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial budaya dan moral masyarakat, untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan atau untuk melindungi kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Jadi filosofinya muncul barang larangan pembatasan itu adalah hal tadi, sebagaimana di awalnya di Undang-Undang Kepabeanan itu disebutkan di pasal 53, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan bahwa ini loh barang-barang yang masuk dalam kategori larangan dan pembatasan di dalam itu. Kalau yang paling baru adalah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 45 tahun 2019. Nah, kita kembali ke masalah barang larangan dan pembatasan. Pasti akan muncul pertanyaan dari rekan-rekan Sobat Maraga calon eksportir yang hebat ini bahwa apakah semua barang larangan itu ya sudah nggak boleh sama sekali ataupun sebaliknya. Nah, sebenarnya di sini barang larangan dan batasan itu bisa bertukar sesuai dengan keadaan kondisi yang berlaku pada saat itu, saat tersebut ya. Misalnya pada saat ini ada barang yang dilarang, kemudian mungkin beberapa tahun ke depan ini tidak dilarang lagi, tapi mungkin dibatasi. Atau pada saat ini ada barang yang dibatasi, misalnya satwa-satwa tertentu, tumbuhan-tumbuhan tertentu. Kemudian beberapa tahun kemudian ke depan, karena mungkin ada alasan kepunahan atau segala macam, malah akan dilarang. Nah, hal ini seperti hanya berlaku di atau tadi yang saya katakan ya, di undang-undang, bahwa sebelum Permendak 45 ini berlaku Permendak 44 tahun 2012. Artinya sangat dinamis pada waktu itu, pada waktu berlakunya Permendak nomor 44, ada 7 jenis barang yang dilarang untuk diekspor. Namun dengan perubahan yang pertimbangan teknis lainnya, instansi yang bersangkutan ya akhirnya sampai saat ini dengan peraturan Permendak yang paling baru yang tadi nomor 45 tahun 2019 itu hanya 4 saja yang tersisa, yaitu barang larangan di bidang ekspor, kemudian kehutanan, pertambangan, dan cagar budaya. Jadi saat ini teman-teman cukup firm dengan 4. Pertanian, kehutanan, pertambangan, dan cagar budaya. Nah, masing-masing itu ya terdiri dari, misalnya kalau dari pertanian, kalau misalnya dari kehutanan dulu ya, misalnya kayu itu ada yang dilarang, ada yang dibatasi. Yang dilarang itu yang bagaimana adalah kayu log, kayu yang bantalan rel kereta, kemudian ada produk-produk pertambangan yang memang dilarang. Ya, misalnya kalau saat ini ya biji timah dan konsentratnya yang diatur. Jadi semuanya ada yang dibatasi, ada yang dilarang. Tapi yang kita sekarang bicara adalah yang dilarang. Kemudian ada untuk cagar budaya, pertanian atau hewan itu
yang mungkin paling sering kita dengar, paling sering teman-teman Sobat Maraga dengar itu adalah tentang appendix. Apa sih appendix itu? Dari CITES ya. CITES itu Convention on International Trade in Endangered Species of Wild and Flora and Fauna. Artinya CITES ini khusus untuk makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan, yang diatur berdasarkan konvensi internasional dimulai pada tahun 1973 ya. Kemudian Indonesia sendiri meratifikasi itu mulai pada tahun 1975. Nah, kalau sekarang untuk appendix itu dibawahi oleh Departemen Kehutanan ya, ada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Nah, secara garis besarnya untuk appendix ini sederhananya terbagi 3. 1, 2, 3. 1 artinya sama sekali nggak boleh untuk diperdagangkan. Kemudian yang kedua karena terancam punah. Yang kedua mungkin belum terancam punah tapi akan menuju ke arah sana. Ya, yang ketiga yang mungkin ini adalah peluang bagi teman-teman calon eksportir hebat Maraga Makassar adalah di appendix 3, yaitu boleh diekspor dengan syarat ada surat keterangan asal SKA atau CCO ya. COO, Certificate of Origin. Nah, itu aja persyaratannya. Jadi di Makassar mungkin di Sulawesi Selatan secara garis besar mungkin ada yang termasuk dalam appendix 3 yang bisa menjadi produk ekspor unggulan. Kemudian kita masuk ke apa sih yang dibatasi itu. Setelah tadi kita bicara tentang larangan, sekarang ya kita masuk ke pembatasan. Nah, pada hakikatnya hampir sama dengan larangan. Untuk pembatasan ini ya tujuannya adalah untuk melindungi keamanan nasional juga ya, kepentingan umum sama. Sebenarnya dasarnya sama. Adapun untuk aturannya nanti itu akan fleksibel sama dengan barang larangan. Nah, pada saat ini ada beberapa barang yang termasuk dalam kategori pembatasan. Artinya boleh kita ekspor tapi dengan harus memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya untuk produk perikanan itu harus ada KID 4 ya. KID 4 itu dari karantina ikan kalau salah. Karantina ikan, ada health certificate ya. Health certificate, kemudian ada SATS-LN. SATS-LN ini adalah surat angkut ya. Surat angkut tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri. Jadi ada SATS-LN, SAT-DN juga ada. Jadi kalau untuk ekspor itu kita menggunakan SATS-LN. Nah, ini yang mengeluarkan adalah Departemen Kehutanan. Kemudian untuk produk-produk pertanian, produk kelautan, misalnya rumput laut, itu juga sama. Pembatasan itu harus menggunakan dokumen KID 4. Kemudian ada yang paling baru ya saat ini adalah untuk di produk perikanan itu kelautan adalah lobster. Nah, mungkin teman-teman Sobat Maraga, sobat-sobat calon eksportir hebat Bea Cukai Makassar dulu pernah mendengar polemik tentang baby lobster yang disendupkan. Nah, saat ini peraturan pemerintah yang paling baru itu mengatakan bahwa boleh diekspor benih lobster itu ya. Tapi nanti mungkin pembahasannya bukan di sini. Ada pengenaan bea keluar. Jadi kalau kita sedikit melenceng bahwa dulu hanya ada 5 objek bea keluar, sekarang ada ditambahkan 1, tapi masih kurang tahu ya, perkembangannya masih on track. Tapi yang jelas, yang ingin kita gambarkan di sini adalah bahwa lobster itu adalah salah satu produk unggulan di Sulawesi Selatan, yang memang mempunyai nilai ekonomis yang sangat luar biasa di perdagangan internasional. Kemudian untuk produk pertanian, misalnya kalau yang dikasih sama ini ada misalnya ada anggrek ya, anggrek itu membutuhkan SPE, kemudian beras juga membutuhkan SPE, ada kopi yang membutuhkan laktasnya itu ET. Jadi sekarang kita bicara apa sih SPE itu, apa sih ET itu? Nah, SPE ini, surat persetujuan ekspor ini adalah dokumen pembatasan yang berlaku untuk barang yang melekat pada eksportasi
tersebut. Artinya setiap barang produk yang dibatasi wajib dikenakan SPE. Apabila memang terkena SPE, artinya setiap kali eksportasi, dokumen ekspornya, salah satu dokumen pelengkapnya adalah SPE tersebut. Hanya dipakai sekali misalnya untuk produk yang diekspor pada saat itu. Nah, kemudian kalau misalnya tadi Dika mengambil contoh kopi, itu ada namanya eksportir terdaftar. Artinya ini untuk mengekspor kopi, nah kopi ini ya teman-teman tahu salah satu yang paling hebat di produk kita di Sulawesi Selatan ada Kopi Toraja, dan kemarin beberapa sesi sebelumnya itu memang sudah ditampilkan pengusaha kopi untuk sebagai motivasi untuk ekspor teman-teman. Nah, kalau kopi itu ada namanya tadi eksportir terdaftar, artinya eksportirnya yang memang terdaftar untuk melakukan eksportasi jenis kopi. Nah, selanjutnya mungkin untuk produk tambang. Nah, produk tambang ini di Sulawesi Selatan ini luar biasa, terutama untuk marmer ya. Sebenarnya kita ada marmer, kita ada pengolahan biji nikel. Nah, LS-nya ini adalah berupa laporan surveyor. Nah, laporan surveyor ini merupakan hasil verifikasi atau penelusuran teknis, baik itu di bidang ekspor atau impor, yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang telah ditetapkan. Nah, untuk LS ini masing-masing banyak ini ya, banyak surveyor yang melakukan melakukan survei untuk itu. Antaranya mungkin ada Sukovindo, Surveyor Indonesia. Nah, salah satu beberapa produk unggulan untuk produk tambang di Indonesia adalah marmer block. Nah, marmer block ini marble ya. Marble itu banyak di Maros, di Pangkep, itu di daerah-daerah dekat tambang Warsa. Nah, latasnya ini kemudian kan akan diatur spesifik di pos tarif ya, pos tarif buku tarif kepabeanan Indonesia BTKI. Kemudian nanti di situ akan diatur pos-posnya. Ada pos misalnya untuk pos ini boleh, pos ini enggak. Misalnya untuk kita bicara di sini ada contohnya marble itu ya, misalnya kita bermain di latasnya itu di 25, 15, 12, 10 itu artinya boleh untuk diekspor, tidak dilarang. Tapi jika kita memang melakukan eksportasi untuk marble block dengan HS 25, 15, 11 itu dilarang untuk dilakukan kegiatan ekspor. Begitupun dengan misalnya tadi contohnya ferronikel, artinya ada tingkat pembatasan itu adalah dari laporan surveyor, ada tingkat yang diatur dalam Permendak sendiri untuk mengatur kadar barang yang nikel yang akan boleh diekspor. Jadi diatur di situ. Nah, kadar ini akan yaitu tadi dinamis, berfluktuasi. Nah, lanjut. Kemudian ada untuk kehutanan ya, ada gaharu, tadi butuh juga LN atau CITES, kemudian ada kayu olahan, membutuhkan dokumen fee legal, ada WUCIP juga, membutuhkan dokumen fee legal juga. Nah, ini ada semua di Sulawesi Selatan ya. Dokumen fee legal itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai standar verifikasi juga untuk legalisasi untuk memberikan verifikasi terhadap hasil hutan ya. Jadi fee legal ini dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tersebut yang untuk tujuan ekspor telah memenuhi standar verifikasi legalitas. Dari sisi legalitasnya artinya kayunya itu bukan dari hasil kayu pembalakan liar, artinya memang kayu, karena di standar untuk di Eropa itu sangat, di luar negeri ya sangat ketat untuk kayu, apalagi di Eropa ya. Artinya mereka harus berasal dari memang hutan untuk pengolahan untuk kayu khusus, bukan diambil dari alam. Jadi seperti itu. Jadi nanti yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan juga ya. Nah, kalau masalah pembahasannya mungkin hanya sampai di situ, tapi secara teknisnya nanti mungkin akan ada pembahasan lebih lanjut nanti dari teman-teman tim Maraga, tim ekspor ya, ekspor itu mudah. Nanti kalau kita melihat secara proses bisnis, bagaimana sih
kok bea cukai bisa tahu ini barang dilarang dibatasi? Nah, nanti pada saat teman-teman sudah bisa sebagai eksportir, nanti akan menemui yang namanya proses analyzing point. Nah, disinilah nanti letak peran kami dari unit pengawasan untuk sebagai filter bahwa kegiatan eksportasi yang dilakukan oleh teman-teman eksportir ke depannya nanti itu betul-betul adalah barang yang diperbolehkan untuk diekspor, bukan barang dilarang. Kalaupun itu dibatasi, teman-teman sudah mempunyai legalitasnya. Ya, saya rasa itu saja untuk saat ini. Semoga harapan kami ya, semoga teman-teman calon eksportir hebat Maharaga ini bisa betul-betul menjadi ekspornya luar biasa. Nah, sebelum mengakhiri mungkin ya, saya ada sedikit quotes. Jadi untuk mengakhiri dari sesi saya ya. Jadi bisnis itu tidak melulu soal modal uang ya, tapi kejujuran dalam segala hal, keberanian untuk memulai, mempunyai ide cemerlang, menguasai produk, mempunyai relasi yang cukup, serta tidak takut gagal adalah beberapa aspek penunjang seseorang untuk menjadi seorang pebisnis yang sukses. Kalau kita di sini bicara eksportir ya, tapi di balik semua itu diperlukan salah satu yang dinamakan adalah niat yang tulus. Jadi niat yang tulus untuk untuk bekerja menjadi eksportir yang baik adalah fondasi paling fundamental. Selebihnya itu dengan niat yang baik, insya Allah akan dimudahkan jalan kita untuk menjadi rekan eksportir. Jadi secara pribadi saya juga mengucapkan mendoakan buat teman-teman semua bisa menjadi eksportir yang hebat, memberikan kontribusi bagi negara kita, untuk kesejahteraan teman-teman juga sendiri, Sulawesi Selatan, Indonesia, ya itulah ke depannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelebihan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan dari saya sendiri. Mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Kodratullah. Jadi salah satu tujuan Lartas yaitu melindungi keamanan nasional, kepentingan umum, termasuk sosial budaya, dan moral masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuki materi ketiga, yaitu eksportir berbagi cerita mengenai bagaimana meningkatkan nilai barang ekspor oleh seorang ibu yang luar biasa dari Pinrang. Dengan hormat kami panggilkan Ibu Putri Dharma Pratiwi dari PT Biota Laut Ganggang. Kepada Ibu Putri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Putri Dharma Pratiwi, admin ekspor impor dari PT Biota Laut Ganggang. Nah, kesempatan ini saya akan memberikan sedikit berbagi kisah mengenai PT Biota Laut Ganggang, bagaimana cara memproduksi, bagaimana cara meningkatkan nilai barang ekspornya dari tahun ke tahun sejak pertama kali perusahaan ini dibangun. Nah, bisa lihat. Ini adalah PT Biota Laut Ganggang. Nah, awalnya kami itu hanya memproduksi 2 jenis karaginan, yaitu karaginan refine dan semi refine. Nah, karaginan refine itu adalah jenis karaginan yang halus, sedangkan karaginan semi refine yaitu adalah jenis karaginan partikel atau bubuk kasar. Nah, awal mula ekspor kami itu kami hanya memiliki 3 customer, yaitu customer dari Cina, Australia, dan Amerika. Kami hanya memiliki 3 customer tetap di berbagai belahan dunia. Kami mengekspor karaginan.
Namun seiring perkembangan waktu, kami selalu melakukan inovasi-inovasi terhadap hasil produksi kami sehingga produksi kami diperkenalkan ke berbagai penjuru dunia dan alhamdulillah mendapat respon yang positif dari berbagai customer kami dan meningkatkan permintaan terhadap kerajinan. Nah, awalnya itu sebelum memulai produksi, kami terlebih dahulu pasti akan memilih kualitas rumput laut yang sangat baik, yaitu dengan melakukan penimbangan rumput laut di atas truk, dan kemudian kami juga melakukan penimbunan rumput laut, dan sudah pasti kami pada proses ini kami otomatis menguji apakah rumput lautnya itu sesuai dengan kualitas yang terbaik. Karena untuk mempertahankan hasil kita harus tentunya akan mempertahankan kualitas bahan baku. Karena hasil produksi tergantung dari kualitas, seberapa baik kualitas bahan baku kita. Nah, kami selalu menggunakan bahan baku dari lokal. Karena kita tahu bahwa rumput laut Indonesia terkenal akan kualitasnya yang terbaik di seluruh dunia. Nah, kita bisa lihat proses pencucian rumput laut seperti ini. Kami menggunakan kren, kemudian juga kami dibantu dengan bahan-bahan penolong. Nah, adapun dengan bahan-bahan penolongnya itu, kami menggunakan bahan-bahan import. Bahan-bahan import dari luar negeri, namun terkadang juga kami menggunakan bahan import lokal, seperti kaustik soda, potasium, dan sebagainya. Seperti ini. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas nilai ekspor yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang alhamdulillah mengalami peningkatan. Nah, awalnya kami itu memproduksi 2 jenis kerajinan. Seiring berjalannya waktu, kami terus melakukan inovasi pada produksi kami. Dan awalnya kami melirik bahwa pasar internasional memiliki kualifikasi seperti ini atas permintaan kerajinan. Kemudian kami mengirim sampel kami untuk diperkenalkan ke perusahaan-perusahaan luar negeri. Dan alhamdulillah mendapatkan respon yang baik. Seiring perkembangan tahun dari tahun ke tahun, sampai saat ini tahun 2020 kami telah memiliki customer tetap sebanyak 21 negara. Dan itu pun tidak terlepas dari dukungan dan bantuan teman-teman sekalian, khususnya dari para pihak Bea Cukai yang sangat ramah membimbing kami, memberikan arahan kepada kami, bagaimana membimbing kami untuk meningkatkan nilai ekspor, mempermudah kami dalam melakukan dokumen-dokumen ekspor, dan juga kepada pihak ekspedisi yang selama ini membantu kami, terutama dari PT Kilox Indonesia, Pak Yodi, terima kasih banyak. Dan juga kami tentunya tidak memungkinkan bahwa ke depannya kami akan menciptakan produk yang bahan hasil jadi, olahan hasil jadi yang bisa dimakan. Dan saat ini kami memiliki olahan yaitu berupa konjek. Kami memiliki konjek untuk diekspor, diekspor ke luar negeri seperti itu. Namun perlu teman-teman ketahui sekalian bahwa kami kekurangan bahan untuk konjek. Berbeda dengan rumput laut, kami alhamdulillah kami memiliki pasokan rumput laut yang banyak, pasokan rumput laut lokal dari para petani. Siapapun para petani yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, bisa menjadi supplier sebagai bahan bakunya untuk PT Biota Laut Ganggang. Asalkan rumput lautnya itu memenuhi standar kualifikasi pada saat hasil pengujian lab. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat proses produksi pada Biota Laut Ganggang, yaitu proses penguapan. Pertama kali rumput laut yang telah kering harus diuapi melalui oven raksasa seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam proses grinding seperti ini. Nah, kemudian dari proses grinding ini, kita masuk ke dalam proses penghalusan atau proses penyaringan. Ini juga proses pengayakan. Nah, teman-teman tahu sekalian bahwa kerajinan yang diekspor ke luar negeri sudah memiliki teruji oleh sertifikasi BPOM maupun sertifikasi dokumen yang dipersyaratkan untuk masuk untuk diekspor ke negara lain. Seperti itu. Nah, maka dari itu saya menghimbau kepada teman-teman sekalian, khususnya para pengusaha-pengusaha muda, agar tidak terlalu takut untuk melakukan ekspor. Karena kenapa? Karena para bea cukai memberikan fasilitas kemudahan untuk kita. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ekspor itu memberikan keuntungan tidak hanya bagi kita,
tapi juga bagi devisa negara. Olehnya itu, pasti pihak Bea Cukai memberikan fasilitas kemudahan bagi kita. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke pemateri. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Putri. Ya. Baik, selanjutnya materi keempat yang tidak kalah penting bagi calon eksportir adalah pengetahuan tentang INSW dan jasa ekspor. Materi ini akan dibawakan oleh rekan kami yang tidak kalah luar biasa oleh Saudara Anugrah Dian Pranata. Kepada Saudara Anugrah dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Ibu Moderator. Ya, ini sudah materi terakhir, berarti hampir mendekati akhir acara ya. Saya yakin habis materi ini, semua teman-teman calon eksportir akan penasaran. Kira-kira semudah itu kah orang mengekspor gitu ya? Saya yakin pasti akan penasaran seperti itu. Baiklah, ini materi, belum materi saya. Coba Ibu Putri, silakan. Nah, kalau tadi Pak Kodratullah membahas beberapa barang-barang yang dilarang dan dibatasi, cuman bahasnya beberapa doang ya, cuman beberapa. Tidak segalanya. Bagaimana kalau kita sebagai eksportir punya barang yang tidak disebutkan KODA tadi? Tadi kan anggaplah pisang tidak disebutkan ya, apakah masuk larangan atau pembatasan. Bagaimana sih kalau seumpama saya mau ekspor pisang deh? Memangnya masuk larangan atau pembatasan gitu? Nggak tahu kan? Nah, di sini materi saya nanti ini materi mengajarkan kita untuk mengecek apakah barang kita wajib melengkapi dokumen yang ditetapkan oleh instansi lain berdasarkan aturan mereka untuk dilarang atau dibatasi. Jadi saya harap teman-teman fokus di sini karena ini materi ini paling gampang dari segala materi sebelumnya. Kenapa? Karena materi kita ini hampir mirip dengan main Facebook. Jadi mirip-mirip dengan stalking mantan lah ya. Karena di sini kita akan cari barang kita itu apa sih spesifikasinya. Nah, kalau penasaran, oke kita lanjut di slide kedua. Kita lihat. Next. Nah, pertama untuk para teman-teman eksportir ya, otomatis harus tahu dong, saya mau ekspor apa sih gitu ya. Kan nggak mungkin kita mau ekspor tapi kita nggak tahu saya mau ekspor apa, ya nggak mungkin kan. Pasti tahu, oh saya mau jadi eksportir, tapi yang mau saya ekspor itu barang ini, pasti tahu kan, nggak mungkin tidak tahu ya. Kan nggak mungkin kita ekspor benda gaib ya, nggak mungkin ya, pasti barangnya nyata. Jadi barangnya ada ya, pasti barangnya ada, nggak mungkin nggak ada. Nah, contoh lah di sini ada pisang, ada kelapa sawit dan segala halnya. Pertama kita kenali barang saya itu apa. Kita harus mendalami barang saya itu, barang saya itu pisang. Oke, sekarang barang saya pisang. Pisangnya pisang apa? Harus kita dalami. Jadi nanti siapa tahu kita ekspornya bukan pisang mentah, pisang goreng kan bisa jadi kan kita ekspor pisang goreng. Nah itu kita harus tahu barang saya yang mau diekspor itu apa sih? Apa hanya sekedar pisang? Apa hanya sekedar topi? Apa hanya sekedar batu? Atau ada spesifikasi yang lebih rinci dari barang saya? Itu yang harus dipahami ya teman-teman eksportir. Next. Selanjutnya, nah kemudian oke, sekarang saya sudah kenal barang saya. Cara mengetahuinya, apakah barang saya yang dilarang atau dibatasi? Nah, itu cara mengetahuinya. Tadi seperti sudah saya bilang ya, bahwa materi kita kali ini mirip-mirip lah dengan main Facebook, stalking mantan ya. Nah, tapi bukan di Facebook dong carinya.
carinya di portal INSW. Nah, di portal INSW ini, ya, di portal INSW ini, nanti kita bisa tahu barang saya itu apakah masuk di bagian barang yang dilarang atau dibatasi, ya. Nah, INSW ini sendiri itu sudah bekerja berdasarkan peraturan Presiden nomor 44 tahun 2018, ya, dan dikelola oleh Lembaga Nasional Single Window. Oke, itu hanya pengetahuan umum, karena yang ingin saya sampaikan di materi ini, bagaimana cara mengetahui apakah barang saya ini dilarang atau dibatasi. Oke, sedikit tadi tentang INSW. Lanjut di slide selanjutnya. Nah, INSW dengan produk saya ada apa sih? Ada hubungan apa sih? Nah, kayak gitu tadi ya. Sudah seperti sudah saya bilang, INSW dan produk kita itu sangat berkaitan erat, apalagi dalam hal proses larangan dan pembatasan. Kok bisa? Ya iya, karena di INSW ini untuk mengetahui barang kita apakah dilarang atau dibatasi sangat mudah dicari di INSW dibanding dengan ada namanya ya buku BTKI ya, itu buku tebal sekali, sumpah tebal, rumit bacanya itu kayaknya gila, besar sekali, lebih tebal daripada buku resepnya ibu-ibu di rumah ya. Nah, ada apa sih dengan INSW ini? Nah, di materi kali ini saya akan bahas hanya terkait dengan lartas yang ada di INSW, tidak jauh, karena ini gunanya untuk memudahkan teman-teman, tidak usah pikir pusing-pusing kalau tentang ekspor. Kita akan bahas lartasnya dulu. Next. Nah, di mana kalau saya mau buka INSW dan mau cek lartasnya, saya harus buka link mana sih? Ya, silakan, linknya ada di layarnya, sudah muncul linknya di layar ya. Kalau ada teman-teman eksportir yang Zoom pakai HP dan ada laptop sampingnya, boleh kalau sekarang sekaligus cek-cek ya. Caranya kalau tidak percaya dengan saya, gampang ceknya, silakan buktikan sekarang. Ini selesai materi, pasti produknya juga ketahuan apakah masuk di dalam produk yang dilarang atau dibatasi. Nah, ini linknya bisa dicek ya di intr.insw.go.id. Selanjutnya, next. Cara mengecek lartas. Wah, nah di sini sudah mulai kita kayak main Facebook ceritanya. Nah, nanti kalau sudah masuk di linknya ya, nanti akan ada muncul menu seperti ini. Ada tulisan Indonesia NTR, ada tab seperti itu. Nah, kalau diklik itu ada submenu di bawahnya muncul lartas information. Yang lainnya diabaikan aja dulu. Regulation dan segalanya itu diabaikan aja dulu. Intinya kita mau tahu barang saya dilarang atau dibatasi apa tidak ya gitu ya. Nah, oke. Jadi next, kalau sudah masuk itu, sudah diklik, nanti akan muncul tab menu seperti ini. Coba next. Nah, tab menunya seperti ini ya, yang di atas kiri, di mana sih? Atas kiri ya, situlah. Nah, kalau diperbesar itu akan ada tampilan by government agency, by employment permit, dan segala halnya. Saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama itu by government agency ya. Itu bahasa Indonesianya berdasarkan agensi pemerintah ya. Ya, kita bahasa Indonesia kan aja. Nah, kalau kita mau cari langsung berdasarkan agensi pemerintah, langsung klik aja itu. Jadi situ nanti akan berkaitan, akan muncul seluruh peraturan-peraturan impor dan ekspor yang yang disediakan oleh instansi-instansi di pemerintah kita. Kemudian di tab kedua yaitu berdasarkan izin impor. Nah, di berdasarkan impor ini kalau kita klik ya, itu akan muncul semua apa yang harus disiapkan sebelum kita mengimpor. Kemudian ada berdasarkan izin ekspor ya sebelum kita ekspor juga, dan ada berdasarkan impor komoditi ya, impor komoditas. Nah, di situ nanti itu dalam menu itu kita akan mendapatkan peraturan dan kita bisa mendownload ya buku pintar per komoditas. Jadi, komoditas barang saya ini. Nah, cari aja situ, nanti akan ada di situ dan klik apa saja sih yang diperlukan. Nah, caranya kayak gitu. Tapi ya harus dicari dulu satu-satu ya, barang kita apa gitu. Kemudian terakhir ada berdasarkan komoditas ekspor. Nah, itu juga situ kan kalau diklik akan muncul komoditas ekspor apa yang ditetapkan dalam lartas. Tapi ini kan agak sulit ya daripada kita tab-tab itu. Ada cara gampangnya, ini seperti saya bilang sini. Kalau di Facebook kita mau stalking mantan, tinggal klik pencarian, tulis nama, di sini juga bisa. Kalau kita mau stalking barang saya ini lantas apa tidak, gampang sekali. Next.
Ada di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Kalau dilihat di slide selanjutnya ya, kita lihat di situ. Di situ ada tulisan parameter dan keyword, ya. Itu besar, tampilan besarnya, terus kita perbesar di bagian bawah. Nah, di situ kalau di Facebook diklik pencari ada kolom pencariannya, di INSW juga ada kolom pencariannya. Nah, kalau di Facebook kita tulis nama orang yang mau kita cari, di sini tinggal tulis nama barang kita apa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa barang kita ya namanya itu pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Bugis ya. Jangan sampai kita mau cari ikan tulisnya apa sih bahasa Bugisnya ikan? Ya itulah ya. Apa intinya jangan pakai bahasa Bugis, jangan pakai bahasa daerah ya. Nah, dan di sini nama-namanya ndak ale kok, kalau ikan gitu ya. Nggak usah pakai ikan sayang kamu selalu, enggak. Jadi cari barangnya apakah ikan, kalau ikan silakan klik ikan, kalau pisang ya silakan klik pisang. Tapi ingat di parameternya itu dipilih Lartas Export Description karena kita mau ekspor. Jangan klik Lartas Import Description. Kalau kita klik itu berarti kita mau impor dong, ya kan? Terus di atas itu juga saya jelaskan sedikit ada HS code Lartas Impor, HS code Lartas Ekspor. HS code ini sendiri itu merupakan digit kalau di bahasa sederhananya ya kode barang ya, kode barang berupa nomor gitu. Yang dimana itu dibuat untuk mengklarifikasikan barang secara spesifik gitu ya. Bahasa lugasnya kayak gitulah bahasa gaulnya. Kalau bahasa artis sebenarnya itu kayak gini. Daftar penggolongan barang yang disebut secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klarifikasi sebelumnya. Rumit ya. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa sederhananya yaitu kode untuk pendetailan barang ya. Kita nggak usah ribut-ribut. Nah, ingat kalau mau cari apa? Centang Lartas Export Description, kemudian masukkan di keyword barang apa yang mau kita ekspor. Oke? Sekedar informasi sedikit, HS code ini itu membutuhkan kemampuan untuk membaca BTKI ya. Jadi memang agak ribet kalau kita pemula terus mau coba-coba cari dengan HS code Lartas ya. Langsung aja Lartas Description karena tinggal tulis nama barang kita. Next, selanjutnya. Kalau kita sudah masukkan nama barang kita, nanti akan keluar menu seperti ini, tampilan hasilnya. Bisa lihat. Nah, di situ ada tulisan angka HS code warna biru, terus Lartas, kemudian permitnya segalanya. Diklik. Jadi kan tadi kita anggaplah tulis pisang ya, pisang pencarian tab. Kemudian ada muncul. Kalau ada muncul di menu yang pencarian itu, maka silakan klik angkanya yang warna biru itu. Nah, di situ kalau kita klik akan muncul informasinya. Tapi kalau kita tulis pisang terus kita search dan keterangan muncul maaf data tidak ditemukan, berarti barang kita tidak dilarang atau tidak dibatasi. Jadi yang akan muncul pada saat kita search itu, jadi yang akan muncul itu hanya barang-barang yang dilarang atau dibatasi. Anggap contoh begini, saya mau ekspor lobster tadi. Kalau kita tulis lobster, pasti akan muncul karena lobster adalah barang yang dibatasi. Kalau kita mau ekspor pisang dan kita search tidak muncul, berarti pisang merupakan barang yang tidak dilarang atau dibatasi. Jadi semua yang muncul ketika kita search itu hanyalah barang-barang yang dilarang atau dibatasi. Ah, mudah kan? Nah, oke, selanjutnya setelah kita klik angka biru itu ya, HS code-nya, akan muncul informasi seperti ini. Next. Next, coba mana? Jaringan ya, belum ya? Kelewatan, atas lagi dikit. Jadi, nah ini setelah klik sama kan kalau kita cari mana sih belum ya? Coba kan naik lagi di halaman 10 ya. Nah, kalau kita klik angkanya akan muncul menu seperti ini. Sama kan kalau di Facebook kita klik nama orang akan muncul profilnya dia. Nah, ini profil dari barang kita juga akan muncul seperti ini. Yang muncul itu ada pertama detail informasi terkait MFN. MFN itu merupakan, bisa dilihat singkatannya apa? Nah, saya jelaskan aja. MFN itu apa sih? MFN itu tabel di mana berupa tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor jika barang tersebut diimpor ya. Jadi itu merupakan tarif-tarifnya ya, tarif masuknya. Terus ada di tabel kedua nanti akan muncul
preferensial tarif itu merupakan tarif bea masuk antara negara Indonesia dengan negara tujuan yang sudah menjalin perjanjian kerjasama terkait dengan tarif tersebut. Oke, karena ada juga informasi import regulation-nya, regulasi yang dipenuhi jika barang tersebut diimpor, dan terakhir akan ada regulasi ekspornya, yaitu regulasi atau apa sih yang harus saya siapkan ketika saya mau ekspor barang ini. Lengkap sekali di situ. Sama dengan kayak profil, kalau kita klik di Facebook, orangnya klik profilnya akan muncul namanya apa lah ya, statusnya apa, itu sama kayak gini. Kita akan lihat juga barang kita itu harus dilengkapi dokumennya apa kalau kita mau impor atau ekspor. Oke? Ini next, lanjut. Nah, kemudian kita sudah mengetahui barang kita dan kita sudah mengetahui dokumen yang harus saya lengkapi apa saja, kan sudah selesai nih. Oh, saya sudah siap banget ini kan, sudah siap ekspor gitu kan. Sudah lengkap lah. Intinya saya sudah kenal barang saya tahu ini kalau barang saya dilarangnya atau dibatasi, ya saya lengkapkan dokumen ini. Sudah lengkap semua, oke? Sekarang kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu pemberitahuan PEB. Jadi kita memberitahukan dokumen pemberitahuan ekspor barang, oke? Jadi kita sebelum melakukan ekspor itu kita akan melakukan kegiatan ini, pemberitahuan ekspor barang. Tapi memberitahukannya itu tidak via hard copy sekarang, kan modernisasi ya kan, dari rumah pun bisa ya, tidak usah sampai datang ke kantor. Jadi kalau Bapak tidak di Makassar ya, di mana sih, di Palopo ada ya, Jas Mulia di Palopo ya. Nah, kalau di daerah jauh dari Makassar, contoh-contohnya ya kan, mau kirim PEB kan tidak usah kantor lagi, sudah bisa lewat aplikasi namanya Ceisa Ekspor. Nah, itu kan Ceisa Ekspor. Asik. Nah, di Ceisa Ekspor ini kita akan melakukan pelaporan secara online ya. Dan Ceisa Ekspor ini sudah terintegrasi dengan INSW. Ya, jadi regulasi-regulasi persyaratannya itu sudah sudah terintegrasi secara online ya antara Indonesia dan Ceisa. Lanjut, kita mengenal sedikit terkait Ceisa. Nah, terus kan kita melaporkannya pakai aplikasi Ceisa ya. Download di mana sih? Play Store atau App Store ya? Gitu kan pertanyaannya. Apakah saya download sendiri? Oh, enggak dong, enggak. Belum. Nah, untuk mendapatkan modul ekspor namanya, jadi Ceisa ini nanti namanya modul ekspor ya dalam pemberitahuannya. Untuk mendapatkan modul ekspor ini ya, kita baca di situ, kita lihat itu cara mendapatkannya, mengajukan permohonannya ke kantor Bea Cukai Makassar. Aduh, itu tipu ini materinya. Nah, ke kantor Bea Cukai Makassar. Untuk mendapatkan modulnya itu kita harus melakukan permohonan. Jadi ini yang ke Bea Cukai Makassar itu permohonannya ya, tidak usah orangnya. Ya. Jadi bukan bapak ibunya yang ke Makassar, Pak, saya mau install ini. Tidak dong. Kita akan melengkapi dokumen-dokumen permohonan untuk modul ekspor ya, untuk teman-teman eksportir. Ya kalau importir ya harus melakukan permohonan importir, tapi kita membahas terkait ekspor ya. Jadi sudah siap mengajukan ini permohonan modul, oke? Saya rasa sangat mudah ya untuk ekspor ini ya. Nah, jadi dari tadi pertama kita kenali barang kita ya kan. Oh, saya sudah kenali barang saya sampai ke intim-intimnya gitu. Saya sampai detailnya saya tahu barang saya apa. Terus kita cek di INSW barang saya apakah lartas atau tidak sih, ya kan? Oh, ternyata tidak lartas dong, tidak masuk dalam kategori dilarang dan dibatasi dong. Nah, langkah selanjutnya yaitu ya install modul ekspor untuk melakukan pengiriman pemberitahuan ekspor barang. Oke. Nah, saya mau install modul nih. Gimana caranya? Ya silakan ajukan permohonan modul aplikasi ekspor ke kantor Bea Cukai Makassar. Apa saja sih permohonannya? Silakan tanyakan nanti di Instagramnya event Bea Cukai Makassar. Ekspor asisten ya, nanti moderator sampaikan Instagramnya ya. Nah, sampaikan aja di situ. Pak, saya mau install modul ekspor nih, apa yang harus saya siapkan? Sampaikan di Instagram pertanyaannya, oke? Kalau ini ada yang terakhir tuh yang saya stabilo kuning ya via online ya. Kalau kita sebagai eksportir merasa ribet banget sih, gitu kan? Maka kita boleh dong kerjasama dengan BPJK. BPJK sudah dibahas di sesi sebelumnya ya, yaitu di mana perusahaan yang membantu kita dalam urusan kepabeanan. Nah kan biasanya teman-teman eksportir
kayak tadi sudah saya jelaskan dengan mudah masih bingung. Aduh, ini pisang dilarang atau dibatasi enggak sih gitu kan? Ah gimana sih? Apakah saya harus ke karantina lagi atau kemana? Ah, kok ribet banget ya? Gampang. Ada PPJK yang siap membantu segala proses kepabeanan Anda dengan mudah, ya kan? Nah, silakan cari PPJK yang terbaik menurut teman-teman sekalian. Oke, saya rasa demikian terkait dengan INSW dengan modul ekspor CISA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih Saudara Anugrah. Sedikit mereview, tadi sudah dijelaskan cara penggunaan INSW dan CISA Ekspor. Semoga niat baik buat teman-teman calon eksportir mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, kami ingatkan kembali seperti yang kami sampaikan di awal, peserta disilahkan untuk dapat menyampaikan pertanyaannya melalui DM Instagram yang di Export Assistance, dan kami akan menjawab pertanyaan dan membuat video tersendiri. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengabadikan seksi kita pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan foto secara virtual. Namun sebelum itu, mohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tanpa mengurangi semangat Bapak dan Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu kita dan kita akan mengakhiri Export Assistant ini sesi 4. Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi kuesioner yang diberikan, karena materi akan kami kirimkan setelah peserta mengisi kuesioner. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam peningkatan ekspor produk Sulsel. Selain itu, saya ingin mengingatkan kembali agar senantiasa menjaga dan mematuhi protokol kesehatan saat pandemik berlangsung. Jangan lupa untuk menghadiri sesi kelima yang akan diadakan pada hari Kamis mendatang. Pastikan untuk teman-teman yang telah mendaftar pada sosialisasi akan datang untuk dapat mengikuti sosialisasi tepat waktu agar tidak tertinggal dalam menyimak materi yang akan disampaikan. Saya Halisa, mewakili penyelenggara, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah antusias untuk mengikuti sosialisasi hingga akhir. Selamat bersiap menjadi eksportir, karena ekspor itu mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabel. Boleh.